Bab 702. Semakin lama semakin suka membuat keributan. Audrey Han merasa, dirinya akan segera masuk ke dalam tanah. Sayangnya dia tidak memiliki kemampuan untuk menggali tanah, jika tidak dia akan benar-benar menggali tanah dan masuk ke dalam. Sekarang dia bahkan tidak berani bernafas dengan kencang, dia hanya menurunkan topinya dan duduk di sana, berusaha untuk menurunkan keberadaan dirinya di sana. Tidak tahu karena apa, tiba-tiba orang yang duduk di sampingnya berdiri. Audrey Han tidak tahu apa yang terjadi, namun dengan cepat orang-orang kembali duduk, dan Audrey Han baru dapat kembali merasa tenang. Karena terus menunduk, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menghitungnya dengan teliti, seharusnya Golden Ye sudah pergi dari tempatnya. Sehingga Audrey Han perlahan-lahan mengangkat kepalanya, ingin memeriksa keadaan di sana, tetapi tanpa terduga dia bertatapan dengan sebuah tatapan gelap yang dingin. Empat mata saling bertatapan. Seketika suasana menjadi hening. Pupil mata Audrey Han membesar, kemudian dia baru kembali sadar, lalu langsung menunduk, dan kembali mengerutkan lehernya di sana, seperti tidak melihat apapun. Golden Ye yang duduk di sampingnya melihat dingin, lalu tersenyum dingin. Ada keberanian naik pesawat tetapi tidak ada keberanian untuk menatapku. Audrey Han. Suaranya yang tajam membuat orang lain merasa mati rasa. Audrey Han menggigit bibirnya, dan sekali lagi mengangkat kepalanya dengan perlahan. Sudah aku katakan aku akan pergi bersamamu, tetapi kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa datang sendiri. Golden Ye mengangkat bibirnya, tersenyum dingin, diam-diam naik pesawat. Bahkan membeli tiket ekonomi. Audrey Han. Tatapan orang di sekitar tertuju pada mereka, dan ada orang yang menyadari mereka berdua adalah tokoh di dalam poster yang beberapa hari berada di pintu masuk kereta bawah tanah kota utara, dan juga layar-layar di dalam kota. Lalu ternyata ada orang yang diam-diam mengeluarkan ponsel menghadap ke mereka untuk memotret mereka secara diam-diam. Melihat hal ini, ekspresi Audrey Han berubah, kemudian dia langsung menunduk, dan masuk ke dalam pelukan Golden Ye. Dirinya yang tiba-tiba masuk ke dalam pelukannya, membuat Golden Ye tercengang, namun dengan cepat, dengan sudut matanya dia melihat kamera ponsel di samping. Golden Ye menyipitkan matanya, lalu dengan tatapan tajam menatap orang tersebut. Dia memiliki aura yang kuat, sekarang dia memberikan tatapan yang mencekam, sehingga wanita itu langsung ketakutan hingga tangannya menjadi lemas, lalu ponselnya juga terjatuh, dia dengan panik menunduk mencari ponselnya. Dan sekarang Golden Ye baru kembali menoleh, menatap wanita yang berada di dalam pelukannya, dan mencibirnya. Tadi tidak takut diam-diam pergi seorang diri, tetapi sekarang sudah tahu merasa takut. Audrey Han tidak mengangkat kepalanya, dan hanya bertanya dengan suara kecil, apakah masih memotret? Kamu angkat kepalamu dan lihatlah sendiri. Dan sekarang Audrey Han baru perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah wanita tersebut, lalu menyadari wanita tersebut sedang menunduk mencari ponselnya, lalu sekarang dia baru dapat menghela nafas lega, dan mengelus dadanya. Kemudian dia kembali menatap wajah Golden Ye yang dingin, bagaimanapun aku sudah datang, kamu tidak akan menyeretku turun dari pesawat bukan? Golden Ye. Kamu yang mengingatkanku, ini adalah ide yang baik. Setelah mengatkannya, Golden Ye memegang tangan Audrey Han yang putih dan ramping. Audrey Han terkejut, melebarkan matanya dan mencoba untuk menarik tangannya kembali. Sekarang sudah tahu takut. Kenapa tadi saat ingin menakutiku tidak takut? Golden Ye mendekatinya, tatapannya tajam, aura yang keluar dari tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Audrey Han. Dia menggigit bibirnya, dan memejamkan matanya. Baiklah, kamu tarik saja aku turun dari pesawat, bagaimanapun jika kamu menarikku turun kamu juga akan turun, maka setelah itu kamu tidak perlu berpikir aku akan membiarkanmu naik lagi, maka kita berdua tidak perlu pergi. Sikapnya ini adalah keras kepala. Audrey Han berpikir, jika Golden Ye menariknya turun dari pesawat, maka dirinya akan memeluknya dan tidak melepaskannya, dan tidak membiarkannya naik ke pesawat. Dan di saat itu mereka berdua tidak perlu naik pesawat lagi.
Tetapi setelah beberapa saat, sepertinya tidak ada gerakan. Audrey Han sekali lagi membuka matanya, lalu menatap tatapan gelap Golden Ye yang terlihat tidak berdaya. Tangan yang memegang pergelangan tangannya, kekuatannya juga sudah berkurang. Melihat dirinya yang keras kepala, Golden Ye hanya dapat berkata, "Kenapa kamu berubah menjadi seperti anak-anak seperti ini? Akhir-akhir ini, semakin lama semakin suka membuat keributan." Setelah dikatakan seperti ini, Audrey Han memikirkan kembali sikapnya akhir-akhir ini. Sepertinya, memang benar. Dia tidak hanya berubah menjadi merepotkan, tetapi juga menjadi pemalas, setiap hari hanya ingin tidur, bahkan tidak ingin bekerja. Ada apa dengannya? Jangan-jangan, karena telah bersama dengan Golden Ye, dia merasa Golden Ye dapat menghidupi hidupnya, jadi dirinya baru bisa menjadi malas seperti ini. Berpikir sampai sini, seketika Audrey Han menjadi tidak nyaman, dirinya tidak ingin terus menjadi pemalas seperti ini. Tentu saja dirinya harus menyangkalnya di depan Golden Ye. Dia menarik tangannya, lalu berkata, "Siapa yang suka membuat keributan? Aku hanya mengkhawatirkan dirimu, jadi ingin pergi bersama dirimu. Kamu yang terus-terusan tidak setuju, padahal hanya sebuah penerbangan saja, tetapi kamu tidak setuju. Siapa yang sebenarnya suka membuat keributan?" Setelah mengatakannya, Audrey Han membuang wajahnya, dan menatap ke arah jendela, tidak menatap Golden Ye lagi. "Baiklah, jangan ribut lagi. Apakah kamu tahu betapa aku mengkhawatirkan dirimu? Kalau kau ingin ikut maka ikut saja, tetapi setelah tiba kamu tidak boleh pergi sembarangan." Dia ini sudah menyetujuinya. Audrey Han dengan ragu meliriknya, lalu baru mengangguk, "Baik." Mereka berdua mencapai kesepakatan ini. Audrey Han mana mungkin sembarangan pergi, dia hanya merasa kelopak matanya terus berkedut, sehingga tidak tenang dengan Golden Ye seorang diri saja, jadi dia ingin bersama dengannya, dapat melihatnya setiap hari aman, hingga pernikahan selesai, dia baru dapat merasa tenang. Pesawat terbang untuk waktu yang cukup lama, Audrey Han mulai merasa ngantuk, lalu ketika tertidur, kepalanya terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Golden Ye melihat hal itu, dan meletakkan kepalanya bersandar pada bahunya. Setelah tiba, waktu sudah tengah malam. Golden Ye membangunkannya, Audrey Han dengan setengah sadar bersandar padanya, lalu dibawa olehnya ke dalam mobil, menuju tempat penginapan. Sepanjang perjalanan dia hanya tertidur, dan Golden Ye sendiri yang menggendongnya masuk ke dalam kamar. Audrey Han tidur sepanjang perjalanan. Ketika kepalanya merasakan bantal yang empuk, dia langsung mengulurkan tangan dan menarik selimut, lalu tertidur kembali. Golden Ye menarik lagi ucapannya yang ingin membangunkannya untuk mandi dahulu. Melihat Audrey Han yang berada di depannya ini, dia selalu merasa aneh. Akhir-akhir ini, sepertinya dia selalu tidur. Tidur di pesawat, di mobil juga tidur, setelah kembali ke penginapan juga kembali tidur. Namun selanjutnya Golden Ye tidak berpikir banyak lagi, hanya berpikir mungkin kemarin malam dia tidak tidur karena mengkhawatirkan dirinya, jadi sekarang membiarkannya begitu saja. Audrey Han kembali bermimpi buruk, ketika sadar jantung dan kelopak matanya berkedut dengan hebat. Ketika dia bangun, dia langsung mengulurkan tangannya memegang ke arah samping, dan menyadari tidak ada siapa-siapa. Sehingga dia berdiri, dan baru menyadari dirinya berada di suasana yang asing. Audrey Han terpikirkan kejadian kemarin malam, dan baru tahu bahwa Golden Ye yang membawanya ke penginapan ini. Ponselnya bergetar, Audrey Han mengeluarkan ponselnya, dan melihat panggilan video dari Gita. Dengan rambut yang berantakan dia menerimanya. "Sial, Audrey, kamu pergi kemana lagi? Kenapa sepagi ini kamu mengirimkan Glenn kepadaku lagi?" Bersambung.